Udah. Depan. Apa duduk tengah aja? Hah? Duduk tengah aja. Duduk ke depan. Jadi nggak usah di Langsung duduk aja. di sini aja lah. Hah? Di sini aja. Jangan duduk dulu. Iya. Sip. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kelapa Gading Timur 03, Ibu Nur Komari. Yang terhormat Bapak Safrudin dan Ibu Husnul Fatimah selaku Wakil Kepala Sekolah SD Kelapa Gading Timur 03. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Tendik dan kakak-kakak pembina pramuka di SD Kelapa Gading Timur 03. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita di siang hari ini dapat berkumpul bersama untuk pemaparan Pak Ali di mana akan melakukan desiminasi PKG PJOK. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, agar kegiatan pada siang hari ini berjalan lancar, marilah kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu semua, kita langsung saja ke kegiatan inti di mana ada Pak Ali sebagai narasumber untuk kegiatan desiminasi PKG Guru PJOK dalam permainan tradisional. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ali. Terima kasih Bu Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada semua Bapak dan Ibu guru. Semoga Tuhan masih memberikan kesehatan, kesejahteraan kepada kita semua. Yang saya hormati Bu Nur selaku Kepala Sekolah, terima kasih Bu atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan beserta rekan guru, tendik, dan kakak-kakakku yang saya hormati. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang permainan tradisional. Tapi sebelum saya memaparkan, mungkin perkenalkan nama saya. Nama saya yaitu Ali Anwar. Saya kebetulan peserta PKG PJOK kelas 13. Ya, sekarang saya akan presentasi di mana untuk kemajuan SDN Kelapa Gading Timur 03. Judul program yang saya ambil adalah olahraga tradisional. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya olahraga tradisional, bahkan sudah memainkannya. Cuman baru kali inilah olahraga tradisional dikembangkan di dunia pendidikan. Salah satunya alhamdulillah Kementerian kita pun sudah membuat olahraga tradisional di bawah naungan Menteri apa Pak Han? Kita Kemenpora, yaitu Portina. Nah, olahraga tradisional di sini harapan saya olahraga tradisional di Sekolah SD Kelapa Gading Timur 03 adalah program yang memanfaatkan situasi dan kondisi sekolah agar murid mampu memanfaatkan waktu luang mereka dengan bermain gerobak sodor. Ya, sebetulnya permainan olahraga tradisional itu bukan saja gerobak sodor, banyak ya. Ada enggrang, ada trompa,
ada gebuk bantal, ya itu banyak ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Tujuan program permainan gerobak sodor. Kita harus tahu dulu nih tujuannya apa. Gerobak sodor merupakan permainan tradisional Indonesia yang dimainkan oleh dua tim, ya, masing-masing tim yaitu 3 sampai 10 orang. Permainan dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 6 bagian. Ya. Tujuan permainan tradisional gerobak sodor adalah untuk melatih berbagai keterampilan seperti kerjasama. Kerjasama dalam permainan ini anak-anak harus bekerjasama dengan anggota tim untuk mencapai garis akhir. Yang kedua, tanggung jawab. Dalam permainan ini satu kelompok berperan sebagai penjaga dan kelompok lainnya sebagai penyerang. Maksudnya dia itu ada 2 kelompok, ya. Ada yang penjaga dan ada yang penyerang. Cara mengenakan itu caranya adalah ketika dia mengenakan salah satu anggota tubuh lawan, dia langsung bergantian. Jadi semuanya harus diganti. Ya. Oke. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian murid dapat menumbuh kembangkan kegiatan permainan gerobak sodor baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Maksudnya kenapa? Di samping dia di sekolah dia melaksanakan permainan tersebut, di rumahnya pun dia bisa mempraktekannya. Ya. Langkah-langkahnya, peserta didik diharapkan latihan setiap 1 minggu sekali. Itu langkah yang saya nanti akan ajukan. 1 minggu 1 kali. Mengadakan turnamen dalam setiap kelas. Evaluasi secara berkala. Membuat program latihan awal tahun pelajaran hasil diharapkan menumbuhkan kreativitas kepribadian yang baik dan bertanggung jawab. Jadi dia ketika dia kena nggak emosi dengan temannya di situ. Dan kalau memang dia kena, dia bertanggung jawabnya apa? Dia mengaku bahwa dia kena. Jangan dia kena tapi dia menganggapnya tidak kena. Itu berarti salah satunya sudah tidak bertanggung jawab dan jujur. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur dan programnya. Permainan gerobak sodor ini akan dilaksanakan dalam 2 minggu sekali. Ya. Kegiatannya dalam program tersebut, minggu kedua akan dilaksanakan oleh kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan minggu keempat akan dilaksanakan oleh kelas 4, 5, dan 6. Ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Bisa nanti kita masukkan ke ekstrakurikuler. Atau program pembiasaan di sekolah. Ya kayak senam sudah masuk, literasi sudah masuk, gitu. Nanti tinggal olahraga tradisional maunya masuknya kemana nih? Gitu. Peserta didik yang terlibat kelas 1 sampai dengan kelas 6, yaitu di fase A dan fase C. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Jadi kita perlu dukungan dari kepala sekolah. Ya. Berperan sebagai fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru. Nah, nanti kepala sekolah yang bertanggung jawab dan dia yang mengerahkan kepada seluruh
Dewan Guru. Anak-anak sebagai pemain dan peserta. Mitra pada program ini adalah wali murid dan komite sekolah. Nah, kita harus minta dukungan atau bekerja sama dengan wali murid dan komite sekolah. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia adalah kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid, dan komite sekolah. Itu yang disebut dengan model manusia. Model fisiknya, sarana dan prasarana yang meliputi speaker, lapangan, dan lain sebagainya. Model finansial, yaitu kembali lagi ke dana. Kalau kita tadi kembali ke eskul, pasti menggunakan dana. Yang keempat, modal sosial, kolaborasi dan dukungan dari warga sekolah dalam menyukseskan program sekolah. Yang kelima, modal agama, budaya. Lingkungan sekolah yang memiliki budaya tinggi terkait permainan tradisional dan kesenian daerah. Ya, jadi olahraga tradisional itu mencakup semuanya. Agama masuk. Ya. Terus dari suku dan bangsa kita pun masuk. Jadi enggak ada yang dipilih-pilih dalam permainan olahraga tradisional. Rencana evaluasi. Setelah nanti kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut, kita wajib mengevaluasi. Yaitu ada 3 evaluasi. Yang pertama, observasi, mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Ini namanya, biasanya kan kita dalam kegiatan apapun, awalnya doang nih rame. Awalnya doang banyak, awalnya doang care, awalnya doang. Tapi setelah kita melaksanakan beberapa kali, pasti udah mulai deh tuh. Rasa jenuh udah mulai ada. Karena tadi mungkin permainan yang terlalu monoton atau itu saja. Nah, angket. Kita nanti menggunakan angket. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru, dan wali murid. Nah, kita kumpulin nih angketnya. Kenapa sih program kita sekarang nggak jalan? Apa sih kendalanya? Kalau seumpama kita tahu dari kendalanya, insya Allah kita akan bisa tahu juga bagaimana cara memperbaikinya. 3, dokumentasi, mengumpulkan data foto, video, dan hasil karya peserta didik. Mohon maaf, kalau sekarang itu kita foto bukannya narsis. Pak Ali foto sama anak-anak, narsis banget. Gitu kan. Itu sebetulnya foto, video dari hasil karya peserta didik adalah sebagai tanda bukti bahwasanya kita sudah melaksanakan. Gitu. Bukan sekedar kita gaya-gayaan. Gitu. Cepat atau lambat pasti bukti-bukti itulah nanti yang akan memperkuat tentang diri kita. Next, lanjut. Ya, terima kasih banyak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan paparan saya ini Bapak dan Ibu dapat memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali. Sungguh luar biasa program yang diberikan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan dapat membuat anak-anak semakin semangat lagi dalam belajar, terutama dalam pelajaran PJOK. Sekarang selanjutnya Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya tentang permainan tradisional Gobak Sodor. Ya, silakan Bu Ima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Ali. Ini kan permainan gobak sodor tadi dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Tuh. Nah, saya ingin bertanya strategi apa yang digunakan oleh Pak Ali ketika mengajar gobak sodor di kelas 1. Karena kan kalau kelas 1 kan anaknya super ya. Tuh. Mungkin kalau kelas tinggi, ayo kamu ke sini, bisa ke sini. Nah, saya meminta strateginya Pak Ali nih ketika mengajarkan gobak sodor di kelas 1. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ima. Sesi yang kedua, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dwi selaku moderator. Saya mungkin di sini bukan bertanya Pak Ali, cuma hanya meluruskan saja karena tadi ketika ada paparan itu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, gitu ya. Kemudian bawahnya lagi ke kepala sekolah sebagai fasilitator dan guru juga ada guru dan kepala sekolah sebagai fasilitator. Jadi kalau kita katakan tadi ada komunitas ya, komunitas belajar ya. Betul. Ya. Itu saya sebagai contoh hanya memfasilitasi jalannya suatu kegiatan itu kita kembalikan lagi kepada penanggung jawab kegiatan, contohnya Pak Ali. Pak Ali kan sebagai guru olahraga nih, kan dengan Pak Hartono punya kegiatan seperti gobak sodor. Tadi kegiatannya bisa dijadikan sebagai kebiasaan, kemudian sebagai ekskul. Untuk sekolah itu hanya memfasilitasi, silakan Bapak Ibu guru yang akan melakukan suatu kegiatan. Jadi itu lagi kepada guru yang bersangkutan, gitu ya. Jadi kepala sekolah hanya penanggung jawab sebagai kegiatan saja. Gimana nih kegiatannya berjalan atau tidak? Jadi berjalannya suatu kegiatan itu kembali kepada guru yang mengaku di dalam kegiatan tersebut atau ketua kombel lah istilahnya. Ya, berarti di sini olahraga ada komunitas belajar sendiri ya Pak ya. Kombel. Kalau kita punya nih kombel ya, itu tapi kombel kayaknya belum berjalan. Ya, kombel apa? Ceribel. Ceria sambil belajar. Apa ceria sambil belajar atau ceria belajar? Singkatannya apa kemarin? Ceria sambil belajar. Nah, mungkin kita akan update kembali komennya. Memang saya belum daftarkan di TMM. Saya nanti daftarkan. Bisa paling nanti buka di TMM buat komennya tentang permainan apa nih? Tradisional. Salah satunya saya tadi ya. Jadi hanya meluruskan bahwa kepala sekolah hanya sebagai penanggung jawab, fasilitator kepala sekolah dan guru mengenai jalannya suatu kegiatan kembali lagi kepada ketua komunitas atau guru yang mengatur belajar. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Ibu, sama-sama terima kasih banyak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, silakan Pak Hartono. Pak yang satu pegang ini ya Pak. Oke, siap. Cek. Terima kasih kepada Bu Dwi dan Pak Ali yang sudah memaparkan permainan tradisional. Hal ini memang sangat menarik sekali buat saya. Pertama, apresiasi yang sangat luar biasa. Keduanya, kami sangat berharap untuk sekolah 03 ini kedepannya menganggarkan ya. Jadi menganggarkan melalui RKS atau apa, sehingga seperti sekolah-sekolah lain saya melihat di sana dia punya ekstrakurikuler ya. Jadi mereka ada pelatih yang dibayar, ibaratnya ada anggarannya ya untuk beli alatnya apanya. Pertama, kenapa? Dari olahraga tradisional ini banyak menolong siswa untuk nanti melanjutkan ke jalur pendidikan selanjutnya atau dengan jalur prestasi. Sedangkan kalau kita mengandalkan dari OSN maupun O2SN,
itu pengamatan saya selama ini sulit ya untuk sampai ke pemenang tingkat kota. Nah, itu pertimbangannya. Nah, sedangkan di sana juga berbiaya ya, berbiaya. Nah, ini barangkali program salah satu ya, ini Gobak Sodor dan masih ada 9-10 cabur yang lain. Jika itu dibina secara konsisten dan serius, saya akan melahirkan beberapa bukan atlet sih istilahnya, ya pemenang-pemenang baru ya untuk membantu kepada anak-anak kita. Mungkin itu usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hartono. Tadi sudah ada 3 penanya. Silakan Pak Ali untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ima, Ibu Kepala Sekolah Bu Nur Komari, dan Pak Hartono. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Ima, masalah strategi. Strategi di kelas 1 yang mungkin memang anaknya super. Strategi yang pertama, saya akan memperkenalkan melalui alat peraga berupa video. Ya, anak-anak, yaitu yang pertama saya akan setel dulu videonya. Saya setel dulu videonya, bagaimana cara bermainnya, di mana posisinya, kita kasih dulu videonya. Setelah mereka sudah paham, kita tanya kembali, sudah paham belum nak? Sudah Pak. Kalau memang mereka sudah paham cara bermainnya seperti apa, baru nanti kita akan perkenalkan di lapangan, ya, praktek langsung. Nah, di situ kesalahan anak-anak kita evaluasi. Yang penting, ketika kita mengajari anak-anak, sebagai fasilitator atau sebagai guru, jangan terucap salah. Kalau kata salah sudah terucap, saya takutnya psikologis dia nanti down gitu. Kok saya salah gitu. Karena ketika kita bermain itu nggak ada salah dan nggak ada benar, gitu. Jadi tugas kita ya adalah meluruskan. Bukan begini Dona, mainnya. Nanti kamu kesini larinya seperti ini, itu cara bermainnya. Nah itu strategi saya untuk memperkenalkan permainan Gobak Sodor di kelas 1. Terima kasih Ibu Ima, mungkin di jawaban dari saya. Dan terima kasih Ibu Nur selaku kepala sekolah. Ini adalah salah satu penguatan, ya, penguatan saya supaya saya lebih kuat lagi di dalam merencanakan tentang permainan Gobak Sodor atau permainan-permainan yang lainnya, salah satunya di olahraga tradisional. Terima kasih atas masukannya. Dan dari Pak Hartono, betul juga Pak, memang kita kembali lagi, kita tidak akan bisa berjalan, kegiatan kita tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dari pimpinan dan dari dana sosial tersebut. Ya, mudah-mudahan setelah saya memaparkan seperti ini, nanti kita akan ada tindak lanjutnya lagi. Jadi, insya Allah mudah-mudahan kita nggak sampai di sini aja. Itu permainan tradisional, salah satunya adalah olahraga yang sudah menuju ke prestasi. Dari prestasi tersebut, sertifikat nanti bisa digunakan untuk mereka masuk ke jenjang SMP. Ya, Pak Har, makasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini pemaparan saya. Ya, kalau seumpama nanti ada yang mau dipertanyakan lagi, boleh di belakang layar. Ya, kita berbincang ria.
Gitu ya. Ya. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ali atas paparannya. Cukup sekian untuk kegiatan rapat hari ini dalam diseminasi PKG PJOK permainan tradisional Gobak Sodor. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.